Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga tetap sehat selalu. Jangan lupa sebelum belajar hari ini, kalian berdoa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita serap bisa bermanfaat dan berkah. Nah, pada pertemuan kali ini sudah pertemuan minggu kelima ya. Ibu akan menjelaskan konsep terakhir dari bab listrik dinamis dengan arus searah. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, jangan lupa tetap mengingat konsep-konsep dan materi pada pertemuan berikutnya, ya, pertemuan sebelumnya, yaitu tentang arus listrik, muatan listrik, hukum ohm, beda potensial, hambatan, rangkaian hambatan, dan soal-soal yang sudah kalian pelajari. Nah, sebelum kita bahas dengan materi pada pertemuan ini, jangan lupa, Ibu di sini mau tanya, siapa yang belum pernah pakai senter? Pasti semuanya udah pernah ya. Nah, senter sendiri adalah salah satu alat listrik yang menggunakan sumber tegangan arus searah, yaitu batu baterai. Kalau kita bongkar-bongkar, batu baterai yang ada dalam senter itu tidak hanya satu, lebih dari satu, bisa jadi sampai 3 dan disusun secara seri. Nah, di situ kita akan mempelajari yang namanya gaya gerak listrik yang dimiliki baterai. Jadi setiap baterai itu kan memiliki spesifikasi. Batu baterai 1,5 volt. Nah, itu adalah gaya gerak listriknya atau disebut dengan GGL, di mana GGL itu disimbolkan dengan huruf E. Apa itu GGL? GGL sendiri atau gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Jadi, berapa sih nilai batu baterai itu ketika mau dipasangkan ke dalam rangkaian? Nah, nilai beda potensialnya itu disebut dengan GGL. Karena ketika nanti sudah dipasang ke dalam sebuah rangkaian, tidak kepakai semua tuh GGL-nya. Nilai yang terpakai itu nanti disebut dengan tegangan jepit. Nah, pengukuran GGL bisa dilihat di spesifikasi atau dicocokkan dengan cara menghubungkan batu baterai sendiri itu ke dalam voltmeter. Nah, yang terbaca itu adalah besar GGL-nya. Sedangkan yang kedua adalah tegangan jepit. Tegangan jepit itu kebalikan dengan GGL, yaitu beda potensial antar ujung-ujung sumber tegangan, di sini baterai, saat mengalirkan arus listrik dalam keadaan rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu berarti sudah jalan, sudah dipakai, sudah dinyalakan tuh alatnya, dihubungkan ke dalam baterai. Nah, nilai yang terpakai di dalam alat itu adalah nilai tegangan jepitnya. Dan itu nanti akan berbeda dengan nilai GGL-nya. Kenapa? Karena setiap sumber tegangan di sini memiliki nilai hambatan dalam. Nah, nanti kita bahas setelah ini. Diukurnya setelah dihubungkan dengan lampu dan kabel, maka lampu menyala. Nilai yang terukur di sini nanti akan berbeda dengan GGL tadi, walaupun baterainya adalah baterai yang sama. Kenapa seperti itu? Karena setiap sumber tegangan listrik, sumber GGL itu memiliki nilai hambatan, membawa sebuah nilai hambatan yang disebut dengan hambatan dalam. Jadi ini misalkan ada 3 buah baterai, susunan secara seri, disusun secara seri seperti ini. Ini ada E1, E2, E3, kalau misalkan masing-masing 1,5, setiap baterai ini membawa sebuah hambatan dalam baterai yang disimbolkan dengan huruf R kecil. Maka total GGL-nya adalah jumlah baterai dikali E. Total hambatan dalamnya itu jumlah baterai dikali hambatan dalam masing-masing. Akan semakin besar hambatan dalamnya ketika disusun secara seri. R itu hambatan dalam, E GGL, N jumlah baterai. Nah, ketika disusun secara paralel, walaupun 3 baterai, ketika disusun seperti ini, maka nilai E-nya ya tetap aja E total itu ya E. Tidak dijumlahkan, tidak bertambah. Tapi hambatan dalamnya semakin kecil. R dibagi jumlah baterai. Nah, pengaplikasiannya dalam hukum ohm pada rangkaian tertutup itu untuk sebuah GGL
Ini setiap baterai, ini simbol baterai kan ya, sumber tegangan arus searah. Itu membawa hambatan dalam, dialirkan ke dalam sebuah rangkaian arus listrik melewati beban sebuah alat yang memiliki beban hambatan sebesar R. Maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu, kalau hukum Ohm dulu itu kan V dibagi R. Nah, karena di sini ada hambatan dalam, maka R-nya ditambahkan dengan R kecil. Maka nilai tegangan jepitnya beda, tapi tegangan jepit itu hanya berkaitan dengan R besar di sini. V PQ itu I dikali R bebannya biasanya lampu. Tapi kalau nilai I totalnya dibagi hambatan GGL dibagi total R. Nah, GGL itu tegangan jepit ditambah I dikali hambatan dalam, gitu. Beda ya. Maka nilai tegangan jepit itu akan lebih kecil daripada GGL. I kuat arus, GGL satuannya volt, R itu hambatan luar, hambatan alat, kemudian R itu hambatan dalam dari sumber tegangan, dan VPQ itu tegangan jepit. Biasanya yang sering ditanyakan adalah tegangan jepit ya. Yang kedua, hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff menjelaskan jumlah perubahan potensial yang mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus sama dengan 0. Jadi kalau ada rangkaian seri GGL seperti ini dan 2 hambatan, maka ketika dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, nanti pengaplikasiannya pada rangkaian tertutup pada soal. Gue jelaskan di sini. Contoh soal 1. Ada 3 baterai, masing-masing 1,5 volt. Dengan hambatan dalam, setiap baterainya 0,1 ohm, disusun secara seri. Rangkaian baterai dihubungkan dengan beban 2,7 ohm. Berarti ini hambatan luar, hambatan dari alat yang dipakai atau bebannya. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada baterai. Jangan lupa diketahui GGL masing-masing baterai 1,5, karena ada 3 nanti dikali 3, hambatan dalamnya 0,1, hambatan luarnya 2,7. Ditanya I, maka seperti ini, jeng 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 jeng. Di gambarnya seperti ini. Bisa dikerjakan dengan 2 cara. Yang pertama dengan konsep GGL tadi, I sama dengan jumlah E dibagi hambatan luar ditambah jumlah hambatan dalam. Karena E-nya ada 3, 1, 2, 3. 1,5-nya jangan ditulis 1,5, tapi 1,5 ditambah 1,5 ditambah 1,5 dibagi R luarnya 2,7 ditambah, kenapa ini 0,3, itu 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,1. Karena ada 3 ya. Di soal ada 3. 1,5 ditambah 1,5 ditambah 1,5 itu 4,5, 2,7 ditambah 0,3 itu 3, maka 4,5 dibagi 3 adalah 1,5 ampere. Ketemu deh. Nah, penyelesaian yang kedua dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, di mana sigma E ditambah jumlah jumlah GGL ditambah jumlah I dikali R itu harus sama dengan 0. Kita pakai loop, di mana arus mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, kutub positif di sini ya sampai ke kutub negatif. Nah, ini panah kalau diteruskan akan ketemu dengan negatif. Maka ini negatif 1,5 karena yang ditemui pertama itu adalah kutub negatif lagi, kutub negatif lagi. Maka ini min ditambah I dikali R-nya ini tidak hanya R besar tapi ditambah dengan R kecil. Karena ada 3 berarti 2,7 ditambah 0,1 tambah 0,1 tambah 0,1. Min 1,5 min 1,5 min 1,5 itu 4,5. 2,7 tambah 0,1 kali 3 itu 3. Dipindah ruas, 4,5-nya ke ruas kanan, maka didapatkan positif 4,5. Maka I sama dengan 4,5 dibagi 3, isinya 1,5 ampere sama. Itu konsep GGL, di mana setiap alat itu membawa hambatan dalam. Nanti pertanyaannya bisa beda lagi loh, ditanya tegangan jepit pada hambatan 2,7 ohm. Maka di sini V-nya VA, misalkan ini A dan B. Maka VAB adalah I 1,5 dikali 2,7. Beda isinya, VAB sama dengan